Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara untuk meningkatkan performa sekaligus juga untuk menghemat konsumsi daya baterai. Karena kalian itu suka nanya gini nih, Bang, gimana caranya supaya performanya meningkat tapi baterainya gak terlalu boros? Oke, teman-teman bisa gunakan cara ini. Untuk cara ini support di semua versi Android, baik versi Android 10 ke bawah maupun versi Android 11 ke atas. Untuk prakteknya nanti saya bakalan contohkan ya di semua versi Androidnya. Oke, langsung aja untuk teman-teman masuk ke Play Store-nya masing-masing, kemudian ketikkan aja di menu pencarian Naptime. Nah, untuk Naptime ini teman-teman ya, logonya itu huruf Z ya. Kalau huruf Z itu identik dengan orang yang lagi tidur, tapi di sini konteksnya kita bakalan menidurkan aplikasi yang mengkonsumsi daya baterai yang berlebih, CPU, dan RAM yang berlebih. Sehingga untuk kerja dari device-nya makin ringan dan konsumsi daya baterai juga bakalan lebih irit tentunya ya. Oke teman-teman, tinggal langsung aja gas dari Play Store-nya masing-masing. Ukurannya juga gak terlalu besar ya, hanya sekitar 2,9 MB. Oke, kalau sudah teman-teman masuk aja ke tentang aplikasinya ya. Di sana itu dikatakan bahwasannya untuk aplikasi ini tidak butuh akses root ya. Nah di sini teman-teman, without root you need to grant it the information via ADB. Jadi ini tanpa akses root tapi membutuhkan permission dengan menggunakan ADB ya, menggunakan komputer kalau ADB. Tapi santai aja, nanti kita bakalan praktekkan dengan menggunakan Android aja atau device Android aja teman-teman ya. Kalau device Android, string yang pertama dimulai dari PM Grant sampai dengan DAM. String yang keduanya dimulai dari PM Grant sampai dengan secure setting. Kalau kalian via laptop atau PC, berarti untuk ADB strip shell-nya itu ditulis semuanya teman-teman ya, tinggal di copy paste aja ya, salin tempel. Oke, saya bakalan masuk dulu aja ke Naptime ya teman-teman ya. Nah, untuk Naptime ini belum kebuka karena kan belum dibuka untuk perizinannya. Oke, di Android 11 ke atas lebih mudah dengan menggunakan Brevan. Oke ya, nanti untuk Android 10 ke bawah juga saya bakalan praktekkan. Nah, di sini masuk aja ke bagian exchange comment, setelah itu tinggal langsung aja deh di copy paste aja di bagian PM Grant sampai dengan DAM ya untuk yang pertamanya teman-teman. Nah, seperti ini tinggal disalin. Baru yang keduanya nanti PM Grant sampai dengan secure setting. Oke, nah seperti ini ya. Kalau hanya satu string aja itu nggak bakalan membuka ya, karena ini butuh dua string teman-teman. Oke, nah ini juga sama ya, PM Grant sampai dengan secure setting, kita tinggal salin aja. Dan di sini kita tinggal langsung aja ya di run. Oke, sip, mantap. Nah, kalau sudah teman-teman bisa lihat ya di sini untuk exit-nya adalah false dan true, kemudian exit kodenya itu sama dengan 0. Nah, sekarang teman-teman langsung aja gas ke Naptime-nya. Apakah udah kebuka? Nah, sip, mantap ya teman-teman, di sini udah kebuka. Sekarang kita bakalan praktekkan di Android 10 ke bawah ya. Nanti untuk settingannya bakalan saya bahas setelah ngebuka di Android 10 ke bawah. Oke ya, di sini saya bakalan praktekkan juga di Android 10 ke bawah menggunakan Realme 5i ya. Kemudian untuk komennya saya menggunakan Realme C31 Android 11 Go Edition. Tapi untuk komen ini teman-teman bebas ya mau menggunakan device apapun, yang penting support dengan OTG ya. Karena di sini kita bakalan menggunakan kabel OTG. Oke, untuk koneksi OTG-nya teman-teman aktifkan terlebih dahulu, masuk dulu ke opsi developer, USB debugging-nya teman-teman aktifkan. Nah, kalau sudah aktif ya jangan diaktifkan ya. Oke, nah setelah itu untuk device yang bakalan di-unlock, teman-teman buka terlebih dahulu untuk debugging USB-nya di opsi developer. Kalau di Xiaomi, Poco, Redmi ada yang namanya keamanan USB ya, atau USB keamanan teman-teman aktifkan. Nah, di bawahnya. Kemudian, kalau di device Realme dan Oppo ada settingan wajib, namanya itu adalah matikan pemantauan izin. Di device lain nggak bakalan ada ya, itu hanya di Realme dan Oppo. Oke, selanjutnya kita bakalan monitor aja dari Naptime-nya. Oke, sekarang saya bakalan sambungkan ya untuk kabel OTG-nya ya. Tunggu. Nah, seperti ini. Disambungkan dengan Realme 5i-nya dengan menggunakan komen ADB plus OTG tentunya. Oke, nah seperti ini ya teman-teman. Tunggu beberapa saat. Nah, kalau udah bergetar seperti ini, kemudian teman-teman langsung aja klik yang tengah-tengahnya. Setelah itu, teman-teman tinggal masuk aja deh ke ADB plus OTG-nya. Nah, seperti ini ya. Oke, sip, tinggal izinkan aja. Nah, di sini juga meminta perizinan, tinggal diizinkan aja. Oke, kalau sudah seperti ini ya, teman-teman tinggal langsung aja gas dari Play Store kan untuk bahan-bahannya. Di tentang aplikasi ini, kemudian untuk stringnya juga sama ya, mau Android 11 ke atas ataupun Android 10 ke bawah.
dari mulai PM Grant sampai dengan DAM ya. Nah, sampai sini teman-teman tinggal disalin aja. Kemudian nanti string yang kedua juga sama, dari PM Grant sampai dengan secure setting. Tinggal di run aja tuh ya, udah masuk. Kemudian sekarang yang kedua dari PM Grant sampai dengan secure setting ya. Oke, sip, tinggal disalin aja. Nah, sekarang tinggal masuk aja ke ADB plus ATG-nya di run. Oke, teman-teman tunggu beberapa saat tuh ya. Udah kebuka sekarang. Oke, sekarang saya bakalan bahas untuk cara setting dari aplikasi Naptime ini. Oke, untuk cara settingnya mudah banget teman-teman, tinggal masuk aja ke Naptime yang udah di unlock. Selanjutnya di bagian ini ya, option teman-teman, ada yang namanya aggressive DOS. Nah, ini adalah settingan wajibnya. Kalau teman-teman gak aktifkan, untuk settingan yang bawah juga gak bakalan aktif. Teman-teman aktifkan aja aggressive DOS-nya, nah seperti ini. Kemudian yang bawah juga itu mah opsional, mau diaktifkan monggo, enggak juga nggak apa-apa. Nah, untuk settingan yang kedua dan ketiga ini saling berkaitan, disable motion detection dan disable aggressive DOS during audio session. Jadi bagi teman-teman yang misalkan nggak mau rame untuk device-nya ya, nggak mau ada getaran, kemudian nggak mau ada audio ya, atau notif deringnya, teman-teman tinggal aktifkan aja. Selanjutnya ada disable Bluetooth on DOS ya, ini menonaktifkan Bluetooth-nya. Dan yang keempat ini adalah disable location on DOS. Kalau saran dari saya ini teman-teman aktifkan aja. Karena untuk fitur dari aplikasi ini ya, bergerak di latar belakang, real time juga, dan mengkonsumsi daya baterai yang berlebih juga tentunya. Oke, yang paling penting ada di bagian baterai optimization. Nah, di sini ada aplikasi sistem yang pengoptimalan baterainya tidak tersedia. Nah, berarti ini mah teman-teman ya, adalah aplikasi sistem yang tidak bisa dirubah lagi. Misalkan untuk message, kemudian untuk telepon, masa ya untuk message dan telepon ini tidak dioptimalkan teman-teman. Nah, di sini teman-teman saran dari saya jangan dirubah aja, udah diemin aja. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman klik aja di bagian tidak dioptimalkan, masuk aja ke semua aplikasi. Nah, yang paling penting di bagian aplikasi ini teman-teman cari aja yang namanya Naptime. Nah, kalau Naptime-nya mau optimalkan penggunaan baterai, berarti otomatis ini gak bakalan berfungsi dengan optimal teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman setting aja di jangan optimalkan, supaya untuk aplikasi Naptime ini bisa berjalan secara optimal di device-nya. Nah, untuk semua aplikasi ini seperti misalkan di sini ya, set edit, kemudian ADB OTG, kemudian aplikasi-aplikasi lainnya ini dioptimalkan dengan menggunakan Naptime ini teman-teman ya. Tapi jika di device kalian tidak ada pengaturan pengoptimalan baterai seperti ini, masuk aja ke info aplikasi Naptime ya. Kemudian cari pengaturan baterai, jangan dioptimalkan atau aktivitas di latar belakangnya diizinkan ya. Oke, seperti inilah cara settingnya. Jikalau kalian suka silahkan di like, jikalau tidak suka ya dislike aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.